Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Kulon Channel. Pagi ini saya berada di daerah pantai, tepatnya di depan Dusun Sembilangan, Desa Pernajung, Kecamatan Soca, Bangkalan, Madura. Seperti Anda lihat, daerah ini adalah daerah pantai, dan di sana sebelah kiri saya itu adalah mercusuar peninggalan Belanda yang saat ini digunakan sebagai tempat wisata dan juga tempat transit bagi mereka yang gemar olahraga bersepeda. Sobat Bang Kulon Channel, di edisi pertama kali ini saya akan mencoba untuk mengulas sosok Raden Tumenggung Abdul Karim. Siapakah beliau? Beliau tergolong pribadi yang sedikit unik. Karena apa? Karena beliau adalah salah satu cucu dari Raja Kerajaan Madura Barat yang bergelar Pangeran Cakraningrat IV. Namun, beliau lahir dan dibesarkan bukan di Madura, khususnya di Bangkalan. Sobat Bang Kulon Channel, makam beliau letaknya tak jauh dari pintu gerbang atau pondok pesantren. Untuk itu kami akan ajak Anda melihat makam beliau dan mengenal lebih dekat sosok beliau bersama narasumber yang ada. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti perjalanan saya. Sobat Bang Kulon Channel, ini dia kediaman narasumber yang akan kita temui. Assalamualaikum. Dengan Mas Agus Lahendra. Ya betul. Dari Bang Kulon Channel. Alhamdulillah. Monggo Ya, silakan. Anunya gini ya, kami saya lagi baca-baca. Bang Kulon Channel Madura ya? Ya. Nah, Sobat Bang Kulon Channel, ini dia Mas Agus Lahendra. Beliau sedikit banyak katanya tahu soal sosok Raden Tumenggung Abdul Karim ini. Mas, saya panggilnya apa nih? Mas aja ya Bapak. Mas Agus ya. Mas Agus ya. Sebenarnya makam beliau itu ada di mana, Mas? Katanya nggak jauh dari kediaman ini. Makam siapa? Raden Abdul Karim itu. Oh, Raden Tumenggung Abdul Karim itu. Yang mana? Yang ada cungkupnya itu. Oh, deket ya. Dekat ya, paling berapa meter ini? 10 ya. 10-20 meter kurang lebih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja di sana, Mas. Sekalian ngobrol di sana. Dalam Islam juga dan tidak boleh selama itu tidak membahayakan kepada pendidikan.
Monggo. Duduk. Barangkali dekat bisa ya. Biar mana? Ini makannya bagian tumenggung Abdul Karim. Kalau yang itu baju buk. Apakah ada hubungan daerah batas? Tidak ada. Beliau antara ini tiga nasab tidak ada. Beliau itu dari Insya Allah ke atasnya ke Sunan Trenggono, kalau yang ini dari Cakraningrat. Secara arkeologi sudah tidak memenuhi syarat sebagai benda cagar budaya, itu rusak aslinya. 4 kali ini diperbaiki, dirombak istilahnya. Kalau itu kejemput, atau kami menyebutnya dengan bajempuk, sedangkan ini kami menyebutnya banjuk. Ini nama lengkapnya Raden Tumenggung Abdul Karim. Sobat Bangkulon Channel, setelah kita tadi melihat dari dekat makam Raden Abdul Karim dan sekitarnya, termasuk juga adanya petirutan di sana. Sekarang kita kembali ke kediaman Mas Agus. Namun kali ini kita bergeser ke musola karena situasinya panas. Ini di awal sudah saya katakan bahwa beliau adalah cucu dari Pangeran Cakraningrat IV. Namun dia itu dilahirkan dan dibesarkan bukan di Madura, khususnya Bangkalan. Nah, bisa diceritakan? Saya mulai dari awal, dari Kanjeng Gusti Panembahan Cakraningrat IV ya. Gusti Panembahan Cakraningrat IV itu memiliki seorang selir bernama Nyai Mani. Nyai Mani ini berasal dari kata Pang Bangkahulu atau Bengkulu. Ini saya sudah coba buatkan silsilahnya, bisa Mas Agus melihat. Dari Nyai Mani ini lahirlah salah satunya adalah Raden Tumenggung Wiro Adiningrat. Sebenarnya Cakraningrat IV itu sendiri punya putra-putri sebanyak 10 orang. Dari 10 orang itu yang keempat adalah Raden Tumenggung Wiro Adiningrat. Beliau terlahir dari Nyai Mani, berasal dari Ketapang, Bengkulu. Kemudian Raden Tumenggung Wiro Adiningrat ini menikah dengan Siti Juriah. Nah, Siti Juriah itu putri dari Daeng Makule Anom. Daeng Makule itu ada 2, Daeng Makule Sepuh sama Daeng Makule Anom. Itu tidak langsung. Daeng Makule Anom bin Daeng Mabela. Jadi Daeng Makule ini putra dari Daeng Mabela. Nah, Siti Juriah ini putri dari Daeng Makule itu sendiri. Siti itu gelar kebangsawanan di sana pada masa itu. Menikahlah Raden Tumenggung Wiro Adiningrat dengan Siti Juriah. Lahirlah salah satunya RT Abdul Karim. Beliau adalah putra ke-8 dari 12 bersaudara. Yang tercatat di Madura itu ada 9 orang, sedangkan sisanya itu tercatat di Bangkahulu. Tidak ditemukan silsilah di Madura untuk yang sisanya. Di situ sudah ada data Raden Tumenggung Abdul Karim itu sendiri menikah dengan Mas Ayu Aisyah, atau lebih biasa orang panggilnya Cik Aisyah waktu itu. Beliau memiliki 3 orang putra. Putra yang pertama adalah RM Katim, putra yang kedua RM Amir, dan ketiga ini seorang perempuan bernama Raden Ayu Nurati. RM Katim menjadi kepala pos di Lais, sedangkan R. Ayu Nurati dinikahi oleh Pangeran Linggang Alam dan beranak pinak di sana. Sobat Bangkulon Channel, ini silsilah dari Raden Tumenggung Abdul Karim yang
diberikan oleh Mas Agus. Raden Temenggung Abdul Karim itu kan dilahirkan di Bengkulu, Mangkahulu ya. Apakah kedua orang tuanya juga menikah di Bengkulu sehingga melahirkan Raden Temenggung Abdul Karim? Nah, kalau orang tuanya itu menikah di Bengkulu, tentu ada peristiwa yang mengharuskan ayahnya itu harus ke Bengkulu. Apakah begitu? Betul. Bisa diceritakan? Betul sekali. Raden Temenggung Wiroadiningrat, orang tua daripada R.J. Abdul Karim, pada saat itu diutus oleh Cakraningrat IV. Di sini saat itu terjadi peperangan antara kita melawan Belanda, antara Cakraningrat melawan Belanda. Kekuatan dan kemampuan kita itu waktu itu adalah 50.000 prajurit diserang oleh Belanda dengan kekuatan kurang lebih sekitar 250.000 prajurit. Kita terdesak. Cakraningrat IV itu berpikir di dunia itu kekuatan besar di dunia itu kan ada dua waktu itu, Inggris dengan Belanda. Nah, sedangkan di Bengkulu ini saat itu adalah di bawah kuasa negara Inggris. Maka dituslah Raden Temenggung Wiroadiningrat dengan Sang Nata. Sang Nata ini merupakan putra dari Ronodiningrat. Jadi diutus berdua, dua orang berangkat ke Bengkulu untuk meminta bantuan Inggris. Jadi Raden Temenggung Wiroadiningrat cikal bakalnya berangkat ke Bengkulu itu seperti itu. Jadi beliau tidak kembali ke Madura? Beliau tidak, tapi putra turunnya sudah terbiasa karena ini arus laut ya. Jadi transportasi waktu itu laut, jadi sudah terbiasa. Jadi menikah dengan Siti Juriah di sana di ya. Bengkulu. Oh begitu. Makanya putra putrinya tidak terdata di Madura, terdatanya di sana. Gitu. Beliau seorang kapten. Ya. Di bawah Korbugis Abner sama bekerja sebagai seorang tentara Inggris setelah lama-kelamaan di sana. Kemudian tahun 1790 Raden Temenggung Wiroadiningrat itu meninggal dunia. 4 tahun kemudian Raden Temenggung Abdul Karim mengganti jabatan beliau menjadi kapten di kapal Lais di bawah kesatuan Bugis atau Korbugis. Meninggal dimakamkan di Bengkulu juga. Bengkulu. Terus yang menggantikan beliau Raden Abdul Karim menjadi kapten kapal di kapal Lais. Nah, terus karena kita membicarakan soal Raden Abdul Karim, bagaimana kiprah beliau di Bengkulu? Sebagai seorang tentara ya, biasa ya, menjadi kapten kapal di kapal Lais. Ada data-data daripada saudara-saudara beliau, ada yang menjadi prajurit, ada yang menjadi nakoda dan sebagainya itu di situ, sama masih satu keluarga. Data-datanya ada di sana. Sekarang data-data itu ada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Raden Temenggung Abdul Karim saat itu semasa dengan Sir Thomas Raffles, penemu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, itu terkait dengan saya. Terus adakah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Abdul Karim itu semasa dia menjadi tentara? Ada ya, banyak, terutama dalam hal tukar guling antara kerajaan Belanda dengan kerajaan Inggris, tukar guling daerah. Ya. Nah, ini tertuang dalam Treaty of London, Traktat London. Jadi Traktat London itu memorialisnya beliau, memorialis daripada Traktat London itu beliau. Waktu itu serah terima antara Inggris dengan Belanda. Inggris menyerahkan Bengkulu dan mendapatkan Singapura, sedangkan Belanda menyerahkan Afrika, mendapatkan Jawa. Peran seperti apa yang dijalankan oleh Abdul Karim? Sebagai memorialis, beliau sebagai memorialis.
daripada Treaty of London itu sendiri. Beberapa waktu dari Treaty of London itu sebenarnya Abdul Karim nggak langsung pulang ke sini ya. Mas Abdul Karim itu sendiri saat itu sempat ikut kapal Vim menuju ke Singapura atau Temasik waktu itu. Belum Singapura ya, si Temasik. Jadi dari Bengkulu menuju ke Temasik dengan membawa sekitar 1.300 sampai 13.000 lempengan dan surat-surat berharga kenegaraan Inggris. Tapi sayang kapal Vim tersebut sekitar 25 mil dari pantai itu terbakar dan tenggelam di sana. 25 mil ke arah selatan dari Bengkulu, insya Allah. Nah, terus nasib beliau dengan terbakarnya kapal itu? Di saat itulah Allah menunjukkan kuasanya. Abdul Karim dibantu oleh seekor ikan, ya. Beliau nyampe ke pantai, didorong sampailah tiba di pantai sehingga beliau selamat. Nah, ya. Terus, akhirnya dia kembali ke Bengkulu. Waktu di pantai itu beliau sempat mengatakan kepada ikan itu bahwa anak turun saya 7 turunan tidak boleh makan daging kau, sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada ikan. Dia bersumpah gitu katakan. Tidak akan kurang lebih ya seperti itu. Makan ikan itu. Anak cucu turunan saya 7 turunan jangan makan ikan ini. Ya, sebagai bentuk terima kasih beliau. Pada saat peralihan kekuasaan itu kan, setelah traktat itu kan Bengkulu berubah menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Betul. Nah, kondisinya waktu itu gimana? Setelah dipegang Belanda itu. Setelah dipegang Belanda, kondisi Bengkulu tambah rusak ya, tambah menurun sama sekali. Hasil pertanian kesulitan untuk dipasarkan, terus terjadi wabah di sana. Kemudian pelabuhan semakin dangkal dan berlumpur itu di sana. Dan banyak hal lagi, sehingga Abdul Karim waktu itu memutuskan pulang ke Madura. Ke tanah leluhurnya. Jadi beliau itu sudah mengetahui betul silsilah ke atas beliau itu. Oh ya, karena sampai beliau berani pulang ke tanah leluhurnya. Ya, sebagai seorang kapten itu sebelum pulang ke sini sudah terbiasa untuk mampir ke sini. Itu udah terbiasa, udah. Beliau sering berlayar. Ya. Melintasi wilayah sini. Terus sudah terbiasa. Oh, begitu. Ya. Bukan hal yang aneh lagi lah. Sampai sekarang juga masih banyak pelayaran seperti itu ya. Sudah terbiasa. Sesampainya dia di sini, apa yang beliau lakukan di sini hingga wafat beliau itu? Baik, beliau pulang dari Bengkulu, itu turun di pelabuhan Ujung Piring. Dulu di Ujung Piring itu ada pelabuhan di sebelah yang sekarang menjadi PT ASI itu pelabuhan. Beliau turun di sana, kemudian lanjut berjalan ke sini, dan tinggal di keraton di situ. Keratonnya kan sebagian dah jadi makam itu arealnya, sebagian masuk ke sini. Sebagai seorang cucu daripada raja, beliau itu dipasrahi tanggung jawab menjaga perlengkapan utama raja, yaitu mahkota. Lengkap dengan namanya, waktu itu bukan mahkota ya, saya yang diberitahu itu namanya jemang ya. Saya baru tahu akhir-akhir ini bahwa yang jemang itu namanya mahkota. Itu jemang waktu itu lengkap dengan kelak bau, kemudian ikat pinggang, dan di sini lengkap emas semua. Namanya waktu itu semuanya dalam satu kotak, tretes enten. Itu dipasrahi tanggung jawab sebagai penjaga. Jadi kalau boleh saya katakan,
penanggung jawab baju kebesaran raja, betul. dari atas sampai bawah. Oh, Itu sebagai seorang tumenggung itu kan tugasnya memang bertanggung jawab pada pusaka raja kan. Sedangkan mahkota dengan segala kelengkapannya itu kan salah satu pusaka raja. iya, Makanya tidak semua putra raja bergelar tumenggung. iya, iya. Beliau ini wafat kira-kira Di- tahun berapa? Kalau tahunnya sekitar tahun 1836. 1836. Itu silsilah beliau dilaporkan oleh putranya R.M. Katlin itu kepada Van Ophusen itu tahun 1860. R.M. Katlin itu makamnya yang di luar yang pakai nisan kayu itu. Jadi kalau tahun 1836 berarti keraton sudah, posisi keraton ada di Bangkalan. Bangkalan. Saya tidak salah mengingat itu pada masa Sultan Abdul Qadirun kalau nggak salah, 1815 sampai 1847 kalau nggak salah. Oh gitu. Nah, terus setelah dimakamkan di sini, ini banyak makam ini punya sebutan Bujuk Sembilangan. Ya, karena memang buyut ya. Nama bujuk itu kan berasal dari orang tertua di desa, suatu desa. Itu buyut. Asalnya kan bujuk itu kan berasal dari kata buyut. Nah, terus karena disebut bujuk, bagaimana masyarakat sekitar ini menyikapi adanya itu? Apakah mereka rajin untuk berziarah ke sini, atau anak keturunannya yang justru sering berziarah ke sini, atau gimana? Kalau dulu banyak sekali, bahkan orang Tirakat banyak. Gitu. Karena di sini juga ada yang namanya minyak amber, gitu. Ada yang namanya merah delima dan sebagainya. Itu kepercayaan orang ya, masing-masing. Saat penerangan masuk ke sini ini sekitar tahun 94 ya kalau nggak salah, itu dan dikasih penerangan sekitar 3 tahunan kemudian 97 itu mulai berkurang. Terus ini agak sepi ya. Nah, terus saya pernah dengar lagi sini dulu pernah ada tradisi yang bernama duduk ya kalau nggak salah. Nah, katanya itu makam digali kembali, terus diganti kain kafannya, kemudian dibungkus kembali, dimasukkan lagi. Nah, apakah beliau ini juga mengalami tradisi itu? Betul, tradisi itu adalah tradisi serapan yang berasal dari Bugis. Nah, di Sembilangan ada waktu itu. Ya. Setiap tahun makam Abdul Karim ini dulu dibongkar. Oh begitu Ya. Iya. Kalau pas kena hari Jumat, saat beduk berbunyi, jenazahnya itu nggak ada. Nah, jadi waktu itu ditutup kembali, makamnya itu ditutup kembali. Setelah orang pada selesai sholat Jumat turun, kemudian dilakukan ritual membongkar kembali, makam itu ada dan wajahnya basah. Ada. Jenazah beliau utuh, dan setelah dibongkar diangkat, kemudian kain kafannya dibuka, dimandikan, disucikan kembali dengan segala bentuk perlengkapannya, ya perlengkapan mensucikan jenazah, kemudian diturunkan kembali, disarekan kembali. Ya itulah tradisi duduk. Tapi sekarang sudah nggak ada. Sejak Keraton terbakar sekitar 1891-an ya, itu udah enggak ada. Karena biayanya mahal. Nah, terus kalau boleh tahu, terakhir kali beliau menjalani duduk itu apa tercatat apa gimana? Saat itu tidak tercatat. Nah, Kami hanya berupa tutur untuk tradisi. Yang diduduk itu sebenarnya bukan hanya Abdul Karim di situ. Putranya juga. Yang di luar itu yang bernisan kayu itu yang kan tadi Katim, Raden Mas Abdul Katim. tadi. Itu juga ada diduduk. Saya kira cukup Pak Agus, Terima kasih. sudah memberikan
penjelasan tentang Raden Abdul Karim. Saya kira sudah lebih dari cukup lah untuk memberikan pencerahan pada Bulan Channel. Demikian bincang-bincang saya dengan Mas Agus Lahendra yang mengulas tentang sosok dan makam Raden Tumenggung Abdul Karim. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di liputan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.